Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas usul fikih, dari tugas dosen. Di sini saya akan membahas tentang mantuk dan mafhum. Tidak berlama-lama, langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama itu adalah definisi pembagian mantuk. Pembagian mantuk ini ada 4 pembagian. Yang pertama ibarah, yang kedua isyarah, yang ketiga nas, yang keempat iqtida. Kemudian ada pembagian mafhum. Pembagian mafhum terbagi menjadi 2. Yang pertama mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Kemudian lanjut, definisi mantuk. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz disebutkan lafaz tersebut definisi mafhum. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz namun tidak disebutkan dalam lafaz tersebut. Contoh, fala taqul lahuma uff. Al-isarah, mantuk. Yang disebutkan mantuk tidak boleh mengucapkan kepada orang tua. Kemudian yang kedua mafhum, tidak boleh melakukan segala hal yang menyakitkan orang tua. Termasuk yang ketiga, pembahasan ketiga adalah pembagian mantuk. Bagian mantuk ada tadi yang seperti disebutkan ibarah, isyarah, nas dan iqtida. Ibarah yaitu sebuah nas dengan bentuk dan lafaznya menunjukkan suatu hukum dan perkataan dalam nas tersebut dimaksudkan untuk hukum itu. Kemudian contohnya apa? Contohnya adalah wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Hukum yang ditunjukkan keharaman membunuh manusia kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Hukum yang dimaksud adalah sama. Kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di Al-Baqarah ayat 275. Hukum yang ditunjukkan pertama penafian akan kesamaan antara jual beli dan riba. Kedua, kehalalan jual beli dan keharaman riba. Hukum yang ditujukan adalah idem. Kemudian yang ketiga contohnya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini ada di surah An-Nisa. Hukum yang ditunjukkan 1. Kehalalan nikah. Kedua, pembatasan poligami maksimal 4 atau 3, hanya boleh 1 orang istri jika khawatir tidak bisa adil. Kemudian isyarah, sebuah nas dengan bentuk dan lafaznya menunjukkan suatu hukum, namun perkataan dalam nas tersebut tidak ditunjukkan untuk hukum itu, akan tetapi hukum tersebut tidak bisa lepas dari nas tersebut. Apa contohnya? Contohnya pertama adalah kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hukum yang ditunjukkan 1. Nafkah ibu sayang bayi ditanggung oleh ayah bayi tersebut. Kedua, nasab anak kepada ayahnya bukan ibunya. Kemudian yang kedua, hukum yang ditunjukkan tapi tidak ditujukan dan tidak bisa lepas dari nas tersebut. Ayat satu-satunya penanggung jawab nafkah anak karena nasab anak hanya kepadanya. Yang kedua, ayah boleh mengambil harta anak sesuai dengan kebutuhannya karena sebagaimana anak adalah miliknya, maka apa yang dimiliki anak juga menjadi miliknya. Demikianlah penjelasannya. Kemudian masuk ke nas. Sebuah nas menunjukkan suatu hukum bukan dengan bentuk dan lafaznya melainkan dengan ruh atau jiwa, melalui ruh ataupun jiwa. Dan apa yang dipahami dari nas tersebut? Yang dipahami dari nas tersebut karena yang pertama itu dikarenakan ada kesamaan illah antara hukum yang ditunjukkan dengan lafaz dan hukum yang ditunjukkan dengan ruh. Disebut juga mafhum muwafaqah, fahwa kitab, qiyas jalil, dialah awal. Kemudian perbedaan antara dilalah nas dan qiyas.
Yang pertama adalah dalam dilalah nas, kesamaan antara hukum yang ditunjukkan dengan lafaz yang ditunjukkan dengan ruh sangat jelas dan dapat dipahami oleh seorang yang bukan ahli fiqih atau hukum. Kemudian yang kedua, dalam kias kesamaan antara hukum asal dan hukum cabang tidak mudah dipahami kecuali oleh ahli hukum atau fikih. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan iqtida, yaitu sebuah lafaz menunjukkan suatu hukum bukan dengan bentuk. Lafaz itu bukan suatu hukum bukan dengan bentuk lafaz ataupun maknanya, akan tetapi dengan perkara tambahan yang menuntut perkiraan dalam perkataan tersebut sebagai sebuah keharusan agar perkataan tersebut lurus dan benar. Apa contohnya? Kita lihat di surah Al-Maidah yang bunyinya hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat ini keharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Mungkin masuk kita pembagian mafhum. Mafhum yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah di sini jelaskan sama dengan dilalah nas. Berarti pembahasannya tidak jauh berbeda dari pembahasan nas yang tadi. Masuk yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu sebuah nas menunjukkan satu hukum yang tidak disebutkan dalam nas tersebut dan hukum tersebut berlawanan dengan hukum yang disebut dalam nas tersebut. Yang kedua, hal ini dikarenakan dalam nas tersebut disebutkan sebuah ikatan yang membatasi hukum tersebut hanya berlaku bagi masalah yang disebutkan dalam nas tersebut. Contohnya apa? Hukum mafhum sifat. Kita lihat di surah An-Nisa yang berbunyi wa halailu abnaikumul ladina min aslaikum. Mantu istri anak kandung haram dinikahi. Berarti di sini dikatakan seorang istri anak kandung haram dinikahi. Berarti tidak boleh sama sekali, haram dinikahi. Kemudian mafhum mukhalafah, istri anak yang bukan kandung boleh dinikahi setelah adanya perceraian. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada mafhum syarat, sifat, kemudian mafhum ghoyah, mafhum adat, mafhum laqab, kemudian syarat mengamalkan mafhum khulafah. Kita langsung saja ke syarat mengamalkan mafhum khulafah. Ikatan tersebut tidak memiliki fungsi lain selain menafikan hukum yang ditujukan bagi masalah yang disebutkan dari masalah yang tidak disebutkan. Jika ada tujuan lain dari ikatan tersebut, maka mafhum khulafah tidak berlaku. Contohnya apa? Contohnya adalah warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Lafaz di dalam asuhanmu tujuan adalah untuk menggambarkan kebiasaan umum. Kemudian masuk ke pembahasan akhir, kehujjahan mafhum mukhalafah. Jumhur ulama semua jenis mafhum mukhalafah bisa menjadi hujjah kecuali mafhum laqab. Hanafi mafhum mukhalafah bukan hujjah. Argumentasinya apa? Jumhur ulama menyebutkan sifat syarat ghoyah dan adat dalam sebuah perkataan adalah untuk pembatasan yang bertujuan mengeluarkan yang tidak masuk dalam batasan tersebut. Kemudian Hanafi menyebut penyebutan batasan tersebut untuk menjelaskan hukum yang disebut dalam nas itu saja. Adapun kebalikan dari hukum tersebut diambil dari dalil istishab. Baiklah, cukup sekianlah presentasi yang saya sampaikan. Untuk kekurangan-kekurangan presentasi itu akan dilengkapi nanti dengan kawan-kawan yang lainnya. Bisa dilihat presentasinya yang sama, karena ini saya tidak bahas semua karena dengan waktunya tidak cukup. Baik, saya sebagai mahasiswa Institut Tazkiyah mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga Allah terima amal ibadahnya di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.